Angka elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur naik drastis setelah menggandeng Caimin jadi Cawapres. Berdasarkan hasil survei dari Politika Research and Consulting, elektabilitas Anies naik jadi 18,3% dari yang sebelumnya 14%. Kenaikan elektabilitas Anies itu dinilai wajar. Pernyataan itu disampaikan oleh dosen pasca sarjana Universitas Nurul Jadid Ahmad Sahidah pada Senin 18 September. Ahmad mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, tingkat keterpilihan Anies akan semakin melonjak. Hal itu karena kian solidnya masa pendukung dari kalangan Nahdlatul Ulama yang menjadi basis PKB. Namun menurut Ahmad, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif untuk menyosialisasikan pasangan Anies Caimin atau Amin. Sosialisasi tersebut utamanya dilakukan di Jawa Timur yang menjadi basis NU dan PKB. Ahmad mengatakan bahwa baliho Amin baru masuk ke kawasan bagian timur Jawa Timur 4 hari lalu. Ahmad yakin dukungan dari warga NU akan semakin kuat kepada pasangan Amin jika diimbangi dengan gencarnya sosialisasi. Karena hubungan emosional NU dengan PKB sangat kuat dan sudah terbina sejak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa berhasil pecah suara, berebut suara NU, elektabilitas Anies menguat atau sebaliknya? Karena kita lihat bagaimana Gus Muhaimin bergabung dengan Anies Baswedan ini membuat gempar jagat politik Indonesia dan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dengan kubu lawan. Bahkan kalau di bahasan sebelumnya kita bisa katakan mereka kalang kabut gitu. Wah, ini jadi Anies Muhaimin nih. Wah, ini kayaknya jadinya Ganjar nih mungkin harus sama RK nih buat pecah suara di Jawa Barat. Duetnya Pak Anies dan Gus Muhaimin ini adalah duet yang sangat ideal. Pak Anies yang kuat di Jawa Barat, didukung oleh PKS yang sudah kuat di Jawa Barat, di blow up oleh PKB. PKB kan 12 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian pula di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu PKS lemah, tapi yang kuat PKB, didukung oleh Nasdem. Nah, gitu. Jadi ini tidak mudah untuk mengalahkan pasangan ini. Untuk mengalahkan pasangan ini, maka caranya itu adalah memecah suara kekuatan Pak Anies di Jawa Barat. Dan di Jawa Timur dipecah suaranya. Jadi target lawan, baik target Prabowo mau target Ganjar itu bagaimana memecah suara Anies Gus Muhaimin, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Karena memang kalau Jawa Tengah oke lah basisnya Gerindra gitu ya, basisnya Ganjar gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Anies Gus Muhaimin akan mendapatkan suara yang signifikan di Jawa Tengah. Kenapa? Karena kita belajar dari Pilkada 2018 ketika itu Pak Sudirman Said berpasangan dengan Ida Fauzia lawan Ganjar, itu hanya selisihnya 42% yang diperoleh Pak Sudirman Said Ida lawan dengan Ganjar 50 sekian kan, berarti 58%. Ini kan artinya perlawanan cukup berat. Beda dengan Pilpres. Prabowo itu kan jomplang sekali dengan Jokowi di Jawa Tengah kan gitu. Nah, ini gambaran gitu. Jadi bisa jadi peta di Jawa Tengah mungkin gitu ya, dengan hadirnya 3 pasangan itu Pak Anies kalaupun kalah tidak terlalu jomplang gitu. Tapi bisa merebut kemenangan di Jawa Timur. Makanya baik Ganjar maupun Prabowo bagaimana caranya memecah suara Pak Anies ini agar tidak solid di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Ketika kita bicara ada Anies sebagai keturunan tokoh Masumi, Gus Muhaimin sebagai keturunan tokoh NU pendiri bahkan gitu. Ada lagi PKS yang memang dekat dengan Islam modern. Satu lagi apa? Umat, Partai Umat, gerbong Muhammadiyah ada banyak di situ. Ya kira ini banyak yang mengatakan ini momentum bersatunya Islam katanya. Betul. Gimana, Bang? Seperti dalam tulisan saya menyambut deklarasi
capres cawapres Pak Anies dan Gus Muhaimin itu adalah Pilpres 2024 momentum bersatunya umat Islam, yaitu ditandai dengan bersatunya PKB, PKS, Partai Umat, ya, hampir semua Partai Masumi, ya, Partai Masumi kan gabung kan. Jadi ini kalau kita lihat, insya Allah gitu ya. Walaupun P3 tidak bergabung, tapi gerbong P3 kan banyaknya ke Pak Anies. Itu jangan salah itu. Jadi begitu juga dengan PAN. Begitu juga dengan PAN. Grassroots-nya ke Pak Anies. Semua pendukungnya itu banyak ke Pak Anies gitu. Jadi nggak terlalu khawatir lah. Justru ini adalah momentum bagi kita melihat bahwa saatnya umat Islam untuk bersatu. Jadi yang bisa mempersatukan ini kan ada figur yang bernama Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Kan tokoh-tokoh yang ada di P3, yang ada di PAN, saya yakin sekali lah itu orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang sukses. Kenapa nggak berpikir bahwa ketika para pemilihnya PAN, para pemilihnya P3 itu sudah ke Anies, itu dibuktikan oleh riset segala macam, mereka dua partai ini masih kekeh gitu. Masih yang satu ke PDIP, yang satu ke Gerindra. Memang banyak kita dengar di situ ada sandera apa segala macam, tapi apakah sepicik itukah gitu? Ya kita berharap ya, memang pertama ada politik sandera. Saya kira ini Kang Ipul sudah banyak menjelaskan di SZ Channel gitu ya. Jadi politik sandera, jadi ya banyak berbeda kepentingan lah ya, ingin selamat dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika kita yakin lah itu bahwa yang penting nggak apa-apa lah deh lokomotifnya ke sono, yang penting gerbongnya itu adalah ke Pak Anies. Karena memang ini yang dipilih itu figur bukan partai. Figur kalau untuk presiden. Untuk presiden itu figur bukan partai. Nah, kita kenapa ini ada soal pecah suara? Kita lihat manuver-manuver politik dari kubunya Pak Ganjar maupun kubu Pak Prabowo, mereka merasa tersentak gitu ya dengan duetnya di luar perkiraan, yaitu munculnya Pak Anies dan Gus Muhaimin. Dan ketersentakan ini menandakan bahwa Muhaimin ini bukan kuda Troya yang diperintah Jokowi untuk masuk ke koalisi dan menghancurkan dari dalam, bukan. Pemanggilan Gus Muhaimin kemarin oleh KPK itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa Gus Muhaimin bukan dari skenario cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Insyaallah. Jadi kita berharap, karena mereka yakin kalau Pak Anies dan Gus Muhaimin ini tidak dipecah suaranya, itu akan menang unggul. Menang telak. Makanya menang telak, bukan menang unggul ya. Menang telak. Makanya mereka berupaya untuk memecah suara. Untuk memecah suara Jawa Barat ada dua figur, yaitu Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Sementara di Jawa Timur itu ada figur Yeni Wahid sama Hopipa, kan gitu. Kita lihat, dan muncul nanti, kalaupun ada muncul Erick Thohir, maka Yeni atau Hopipa ini mungkin akan jadi bahan rebutan dari dua kelompok ini untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah jihad politik kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa jazakallah khair.